Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Sehari jelang pemilu, KPU Kota Serang memusnahkan ribuan surat suara. RS Aji Darmo siapkan ruang perawatan untuk caleg depresi. Petani di Mandalawangi temukan benda peninggalan sejarah Kerajaan Salakanagara. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Tidak mudah mengirimkan logistik pemilu di kawasan adat Baduy yang berada di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Petugas bersama warga Baduy luar berjalan kaki 2 hingga 7 km menuju sejumlah tempat pemungutan suara yang berada di pedalaman dengan melalui jalan yang cukup terjal dan melintasi perbukitan. Petugas dan warga mengirimkan kotak suara pemilu 2024. Mereka harus melewati jalan yang menurun dan mendaki melewati perbukitan yang dikelilingi hutan belantara. Jamal, salah satu ketua KPPS, mengatakan pendistribusian logistik harus dipikul karena aturan adat yang melarang kendaraan masuk ke kawasan suku adat Baduy. Terkait distribusi, alhamdulillah sudah nyampe. Terus dengan sistemnya itu dipanggul. Dipanggul karena di Baduy ya, kita menyesuaikan dengan setara dengan adat. Kita punya keterbatasan karena memang di sini suku adat. Jadi kotak suara itu atau pelengkap daripada untuk melengkapi pemilihan hak suara, semua logistik sudah sampai, khususnya di Kampung Kadukutug RT 3 atau Kadukutug 3, TPS 26. Alhamdulillah semua sudah sampai dengan berjalan lancar dengan sistem dipanggul. Tercatat ada 6.078 warga Baduy yang mempunyai hak pilih dan terdapat 27 TPS di mana sesuai dengan hasil keputusan adat, ke-27 TPS tersebut tersebar di 13 lokasi yang telah ditentukan oleh keputusan adat. Hak pilihnya ada 6.078. Kalau untuk jumlah TPS? Jumlah TPS ada 27. Itu tersebar di berapa? Tersebar di 13 titik. Oh gitu. Karena kenapa tersebar di 13 titik? Ini sesuai dengan arahan dan izin dari lembaga adat. Jadi kita tidak bisa seperti desa lain, jadi satu titik satu kampung. Jadi ini kenapa 27 titik terus tersebar di 13 titik? Karena kita sudah koordinasi dengan lembaga adat yang ada di Baduy, Pak. Harapan warga Baduy kepada Presiden dan anggota DPR RI dan daerah yang terpilih kelak dapat menghentikan perambahan hutan di ulayat Baduy dan bisa menghentikan penambangan emas ilegal di Banten Selatan. Karena di sebagian wilayah Banten Selatan selalu dirundung bencana banjir dan longsor akibat maraknya penambangan emas dan pasir. Adel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Suryana, warga kampung Selang Ari, Desa Pandat, Kabupaten Pandeglang, menemukan benda kuno saat sedang menggarap lahan pertanian miliknya.
Beberapa benda kuno yang ditemukan Suryana diantaranya satu kepala Buddha berukuran kecil, 2 lonceng, dan pecahan keramik dengan motif kuno. Penemuan benda kuno tersebut bermula saat Suryana menginjak salah satu benda yang tertutup lumpur. Karena penasaran, Suryana kemudian menggali dan menemukan 2 buah lonceng. Suryana yang masih penasaran terus menggali dan menemukan kepala Buddha dan pecahan keramik kuno yang tidak jauh dari lokasi penemuan pertama. Semua benda tersebut kemudian dibawa pulang ke rumahnya dan dibersihkan. Beberapa peneliti sempat mendatangi rumahnya untuk melihat dan meneliti barang-barang tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, benda-benda yang ditemukan Suryana merupakan peninggalan zaman kerajaan Salakanagara. Waktu penemuan ini barang, saya lagi kerja di sawah, mau nandur pada waktu itu. Terus saya lagi memberes-bereskan galangannya, tiba-tiba keinjak ujungnya ini. Ujung ini kan tajam, itu keinjak. Lalu saya kurang penasaran, kemudian congkel sampai cangkul ini, dicolek lah istilahnya, diangkat ke atas, ternyata benda ini perunggu. Tadinya dikira saya bukan perunggu, gitu. Apa gitu. Setelah saya cuci, ternyata perunggu. Kecamatan Mandalawangi dikenal banyak peninggalan zaman dahulu karena daerah ini merupakan pusat kerajaan Salakanagara yang menguasai daerah Indonesia. Aril Maranus dan Andri Supian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Harga beras di Kabupaten Lebak masih tinggi seperti terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung. Beras jenis medium dijual kisaran Rp15.000 per liter. Di saat kondisi normal, harga beras jenis medium dijual kisaran Rp10 hingga Rp11.000 per liternya. Sedangkan beras premium dijual di kisaran Rp16.000 per liter. Di saat normal, beras premium dijual dengan harga Rp13.000 per liter. Masih tingginya harga beras di pasaran ini membuat pedagang dan konsumen kebingungan karena beban hidup semakin tinggi. Apalagi harga sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya juga masih tetap tinggi. Menurut pedagang, pasokan beras dari petani masih sangat minim. Kalau yang itu yang premium atau yang mana? Yang medium. Banyak yang komplain sih dengan harga yang tinggi seperti ini. Oh gitu ya. Jadi harga sebenarnya belum turun ya? Belum. Masih tetap tinggi ya? Komplainnya sih konsumen. Ada aja tuh. Oh gitu ya. Sejumlah konsumen pun mengaku sangat keberatan dengan tingginya harga beras. Banyaknya di antara mereka yang terpaksa mengurangi jumlah pembelian. 10.000. Kemahalan nggak sih kalau harga segini? Turun lagi atau gimana? Turun lagi lah. Oh gitu ya. Kesulitan nggak sih cari beras sekarang? Masih kesulitan, orang kampung beras mahal. Oh gitu ya. Kang, biasanya kalau beli ke sini beli berapa liter nih? Sekarang? 15 liter. Oh dikurangi ya. Pedagang dan konsumen sangat mengharapkan agar pemerintah cepat menurunkan harga beras agar bisa kembali stabil. Aril Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.